Assalamualaikum, salam anak sejarah. Selamat datang dalam pertunjukan video pembelajaran sejarah. Hari ini kita akan membedah sejarah penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas dampak penjajahan Jepang di Indonesia. Selanjutnya akan saya tampilkan yaitu tujuan pembelajaran. Nah, berikutnya adalah film dokumenter. Puluhan tahun lalu, Indonesia dijajah oleh beberapa negara, salah satunya adalah Jepang. Jepang menjajah Indonesia kurang lebih 3,5 tahun lamanya. Tahun yang dibilang singkat namun meninggalkan luka yang basah. Jepang dikenal dengan sistem pemerintahan yang kejam dan menciptakan sistem kerja paksa atau disebut dengan Romusha. Penjajahan Jepang begitu berdampak bagi aspek kehidupan bangsa Indonesia. Meskipun hanya berlangsung selama 3,5 tahun, Jepang telah memberi pengaruh penting terhadap berbagai bidang di kehidupan bangsa, termasuk pada bidang ekonomi, politik, sosial, dan pendidikan. Baik, kita bedah dulu bidang politik. Nah, di bidang politik, pemerintahan Jepang mengakhiri pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini membuat perasaan nasionalisme bangsa Indonesia kala itu menjadi kuat. Pada saat yang sama, Jepang juga mendirikan pemerintahan militer yang berusaha mengintegrasikan Indonesia dalam kerangka Asia Timur Raya yang dipimpin Jepang pada saat itu. Jepang juga melakukan kebijakan dengan melarang berbahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Struktur pemerintahan dibuat sesuai dengan keinginan Jepang pada saat itu. Bidang sosial dan budaya. Berikut ada beberapa sosial budaya Indonesia pada masa penjajahan Jepang.
penjajahan Jepang memberikan ruang bagi berkembangnya paham nasionalisme di Indonesia. Kebijakan Jepang juga mempromosikan kebudayaan Asia Timur Raya, juga memunculkan semangat identitas nasional di kalangan masyarakat. Namun dampak negatifnya adalah muncul praktik kerja paksa rumusya yang menegur kebebasan bahkan nyawa banyak warga Indonesia. Selanjutnya kita akan membedah tentang bidang ekonomi. Nah, berikut adalah sumber daya alam Indonesia pada kala itu. Salah satu alasan Jepang menjajah Indonesia adalah untuk menguasai sumber daya di dalamnya, terutama pada kilang minyak dan gas alam guna mendukung mereka di Perang Pasifik. Hal ini meningkatkan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Indonesia kaya akan hasil alam, terutama pada bagian rempah-rempah. Rempah-rempah Indonesia memiliki aroma yang khas, sehingga bisa hangat tubuh di musim dingin. Oleh sebab itu, Jepang ingin sekali menguasai Indonesia Raya. Terakhir, kita akan membedah bidang pendidikan. Berikut adalah keadaan pendidikan pada masa Jepang. Jepang mengenalkan kebijakan sekolah 6 tahun, di mana mereka menjadikan bahasa Jepang sebagai mata pelajaran wajib. Oleh sebab itu, kebijakan Jepang di bidang pendidikan juga digunakan sebagai alat propaganda untuk mendukung ideologi bangsa Jepang. Tempat-tempat di mana sumber daya alam itu memang melimpah. Minyak di mana? Tarakan, Balikpapan, Palembang. Ya, karena mesin perang itu kan harus digerakkan dengan minyak. Setelah berhasil merebut beberapa wilayah lain di Indonesia, pada tanggal 5 Maret 1942 tentara Jepang berhasil menguasai kota Batavia. Pemerintah kolonial Hindia Belanda yang semakin terdesak akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui perjanjian Kalijati di Jawa Barat
pada tanggal 8 Maret 1942. Sebelumnya Jepang sudah merebut luar Jawa ya, Palembang, Makassar, Bali kok sudah. Tapi Jawa belum. Dia baru menyerang Jawa setelah dia pada bulan Februari memenangkan pertempuran laut di Laut Jawa. Terus armada Jepang berhasil mengalahkan armada Inggris Belanda di Laut Jawa, dan kemudian Jepang melakukan pendaratan di Pulau Jawa. Jadi Jepang itu mendarat di Pulau Jawa bulan Maret tahun 40. Belanda menyerah secara mutlak tanpa syarat pada waktu tanggal 8 42. Jadi Belanda itu hanya berhasil melawan tujuan, habis itu sudah kalah. Masuknya tentara Jepang ke wilayah Indonesia sempat disambut baik rakyat Indonesia dengan propaganda sebagai saudara tua yang akan membebaskan rakyat dari penjajahan Belanda. Kedatangan pasukan Jepang tidak banyak mendapatkan perlawanan dari rakyat Indonesia. Boleh dibilang mungkin sampai 3 bulan pertama. Wah, Jepang itu bertindaknya seperti dia mau memberi kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Kita masih boleh, saya masih ingat di Blora. Kita sudah mulai pakai kata Indonesia. Dan kita sudah naikkan bendera merah putih. Ini, tapi setelah 3 bulan, mulai kerasnya. Tidak boleh lagi kata Indonesia dipakai atau kecuali untuk tingkat atas. Dan mulai sejak hari-hari pertama itu Jepang keras pada rakyat. Kalau kita kurang menunjukkan hormat kepada tentara Jepang. Saya masih ingat hari pertama di Blora ada seorang penduduk yang sudah ditembak mati. Dan pergi, dan jelas persis buat saya apa alasannya saya ditembak mati. Tidak ada yang berani melawan. Apapun sudah belajar itu. Begitu berani melawan, langsung Jepang ini kalau bertindak dihukum. Itu biasanya mengumpulkan banyak orang itu dilihat. Supaya dengan demikian efek shocknya itu lebih besar. Baik, sekarang kita sudah masuk ke bab terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, dari keempat aspek bidang sejarah di Indonesia, mencatat bahwa pengaruh penjajahan Jepang paling kuat di Indonesia adalah penjajahan Jepang, di mana Indonesia masih merasakan dampak tersebut hingga saat ini. Salah satu contohnya adalah mewajibkan sekolah dini selama 6 tahun. Yang menarik adalah bagaimana bangsa Indonesia menerima pengaruh tersebut secara turun-temurun dan menjalankan dengan ketat dan tegas. Sekian video pembelajaran sejarah pada hari ini. See you next di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.